Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz saya selaku CGP kemarin itu kan ada tugas untuk saya itu harus berbagi sama Ustaz saya yang ada di SD Muhammadiyah Manyar supaya kita bisa satu tujuan bersama, tapi bukan bermaksud ini itu tugasnya Ustaz Rudi, bukan, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu menamakan persepsi, karena ini sangat penting sekali yang harus diketahui dan harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini Ustaz saja yang perlu kita ketahui di kegiatan sekarang ini, yaitu di kegiatan komunitas belajar PBI SD Muhammadiyah Manyar ini terkait budaya positif di SD Muhammadiyah Manyar. Saya sendiri mengikuti kegiatan CGP ini itu beda dengan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Kenapa kok beda? Karena di pelatihan ini memang secara mandiri itu kita bisa berlatih, dan sekarang misalkan kita nggak bisa, itu bisa termotivasi untuk berupaya untuk belajar atau salah berupaya untuk belajar bisa. Pada dasarnya mohon maaf, saya tidak untuk niat untuk menggurui sudah, tapi kami arahnya berbagi. Nanti bisa dikondisikan dengan coba kesehariannya Ustaz seperti apa. Hari ini nanti kami akan membagi menjadi empat bagian. Yang pertama di sini itu nanti akan kami sampaikan terkait filosofi KHD Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua terkait nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu nanti terkait sama visi dan misi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya disiplin budaya positif. Nah, keempat ini itu saling berkaitan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita berbagi, kita sharing tentang pengalaman ustaz-ustazah ketika menghadapi siswa itu seperti apa. Saya sendiri pernah mengikuti pelatihan yang kurikulum 2013, dan ini itu memang berbeda. Merdekanya itu seperti apa? Nanti kita gali lebih lanjut seperti itu. Nah, ini ustaz-ustazah. Nah, di modul 1.1 ini saya akan menyampaikan terkait refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Nah, mungkin ustaz-ustazah juga ini ya masih familiar ya ustaz-ustazah. Ingatso sumtulodo ing matyo manguntarso tuturi handayani. Ternyata kemarin saya juga belajar dari gurunya Ustazah Aski selaku PP saya, itu ya ternyata menganut ini. PP ini pengajar praktek, yang mana itu selalu memberikan support kepada guru-gurunya yang ada di CGP tersebut. Nah, semua itu fondasi dari refleksi Ki Hajar Dewantoro ini. Nah, mungkin Ustadz Yudi, Ustadz Barok ini kalau lihat searching di YouTube ini kan ada di sini apa sih ingaso sumtulodo imati mangkuso tuturi adayani. Kalau tuturi adayani itu yang belakang memberikan dorongan kayak gitu. Nah, nanti bisa kita lihat dulu. Nah, asas pendidikan KHD sesuai. Nah, coba kita pelajari di sini kayak pengajaran dan pendidikan yang berbeda. Ini bukan saya, tapi ini ayo kita kaitkan dengan kegiatan yang ada di sekolah kita, dan mungkin ya kita sambungkan dengan yang bisa diterapkan di sekolah kita, dan apa itu namanya Ki Haji Muhammad Dahlan itu yang menjadi turunan untuk kita juga. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Di PMM tadi kan juga sudah menyampaikan itu. Kecakapan lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Artinya anak-anak kita itu di sini itu kita memberikan ilmu, yang mana ilmu itu untuk kecakapan hidup anak-anak itu secara lahir dan batin. Jadi itu anak-anak itu butuh
tuntunan dari ustaz-ustaz semua, juga termasuk saya. Nah, pendidikan di sini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Seperti apa sih pendidikannya? Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Merdeka batinnya ada di sini dan menjadi mandiri merdeka lahir. Nah, kekuatan di sini Ustaz ada. Kekuatan di sini, kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid untuk menjadi cakap, terus kemudian mengatur hidupnya dengan tanpa perintah orang lain. Pada dasarnya itu, khusus saya sendiri, itu gimana sih cara KHD itu mendidik anak itu supaya itu dia itu tumbuh, yang mana tumbuh itu tumbuh dengan baik dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu secara lahir dan batinnya dia, dan tanpa ada perintah dari orang lain, inisiatif sendiri, responsif sendiri di situ. Terus kemudian di sini, dasar pendidikannya yang menuntun. Jadi filosofi KHD yang pertama di sini tuh pendidikan yang menuntun. Menuntun itu yang kayak gimana? Segala kodrat yang dimiliki anak mampu menuntun mereka menjadi manusia yang baik, juga anggota masyarakat yang baik pula. Artinya kita, saya, ustaz-ustaz dan semuanya yang ada di SD Muhammadiyah Manyar itu, kita punya siswa 514. Nah, tugas saya, tugas ustaz-ustaz, ayo kita tuntun anak-anak itu dengan baik. Kita arahkan supaya apa? Ini supaya anggota masyarakat yang baik pula. Segala kodrat yang dimiliki anak mampu menuntun mereka menjadi manusia yang baik, juga anggota masyarakat yang baik pula. Jadi ini menjadi tugas kita. Nah, ini menjadi tugas kita. Terus kemudian apa itu namanya? Kita, saya, ustaz-ustaz, saya yakin sudah dilakukan itu, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas atau maupun fisik. Jadi menjadi introspeksi untuk kita sendiri. Terus kemudian di sini yang berikutnya adalah tugas mendidik, menuntut untuk menumbuhkan kekuatan kodrat pada diri anak tersebut agar dapat memperbaiki perilaku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak pendidik. Diibaratkan menjadi seorang petani yang menggarap lahan sawah, biji yang disemai baik, lahan dirawat dengan baik, akan menghasilkan tumbuhan yang berkualitas lebih. Biji yang disemai kurang baik, juga lahan yang dirawat dengan baik, akan menghasilkan tumbuhan yang berkualitas, dan biji yang disemai baik tapi lahan kurang tidak dirawat dengan baik akan menghasilkan tumbuhan yang kurang berkualitas. Jadi sentuhan ustaz-ustazah dalam menuntun anak-anak itu, totalitas ustaz-ustazah itu gantung pada ini tadi, pada diri kita sendiri. Kalau kita memberikan hal-hal yang positif kepada anak-anak, pasti anak-anak itu akan menjadi hal yang lebih baik, anak-anak yang berkualitas pastinya. Ini bukan pendapat saya ya, tapi pendapatnya Pak KHD. Tapi memang betul ketika saya di kelas 1 sendiri, itu ketika menghadapi dulu itu saya Ramadhan, Sahir dan sebagainya. Ketika kita menuntunnya itu dengan hati, kita menuntunnya dengan keikhlasan kita dan tahu rekodnya dia, dan kita mendekat dengan jiwa kita, pasti mereka itu akan bisa untuk kita arahkan, kita tuntun dengan baik untuk menghadapi situasi di kedepannya mereka. Sampai sekarang saya lihat ya Sahir sekarang di SMA Muhammadiyah 1, dia juga bisa menunjukkan yang terbaik juga. Sama halnya dengan tim IPA-nya Ustazah Asih juga. Dulu ada yang namanya siapa itu?
Fajar. Si Fajar itu sendiri dengan kemampuannya yang berbeda itu karena ustadznya itu juga punya mengatakan akhirnya si Fajar itu bisa menghasilkan atau produk atau bisa untuk mengikuti kegiatan dengan potensi Fajar seperti itu. Toh juga dia mampu berkompetisi di ajang Talbis Science Festival yang diselenggarakan oleh LB Junior seperti itu. Dan pasti akan menghasilkan bibit-bibit yang bagus kalau kita, hati kita, tangan kita, semuanya kita terbuka dan kita juga membuka keikhlasan itu. Kemudian dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak dapat memahami bahwa kepentingan dirinya juga mempengaruhi kepentingan anak lain. Jadi ya itu tadi ya Ustaz ada terkait dengan tuntunan tadi itu ternyata sangat memberikan dampak yang positif untuk yang lainnya. Itu yang pertama filosofi tadi saya menuntun. Yang kedua kodrat alam dan zaman. Maksudnya seperti apa sih kodrat alam dan zaman ini? Kodrat alam dalam ruang lingkup tempat tinggal anak secara geografis dan sosial budaya kearifan lokal. Kodrat zaman ada bisa saja nggak kuat ternyata. Nah, ternyata di sini Ustaz ada. Jadi yang pertama filosofi tadi di situ sedang nanti nitip ya kalau mati ingatkan ya. Sudah jalan kok di situ. Terus kemudian di sini apa itu kita sejalan sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh itu tadi. Ya. Terus selanjutnya, nah ini budi pekerti. Di KHD juga filosofi yang ketiga di sini adalah budi pekerti. Menurut KHD budi pekerti, budi itu watak, karakter. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Ternyata filosofi KHD di sini yaitu budi pekerti itu menunjukkan itu. Oh, ada perpaduan cipta, karsa dan karya. Cipta di sini kognitifnya, karsa itu menunjukkan afektifnya, dan untuk karyanya adalah psikomotoriknya. Nah, ini pun juga tentunya untuk membangun budi pekerti itu ya budi pekerti kita juga karena anak itu memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak sehingga secara tidak langsung anak-anak itu nanti akan bisa meniru ke kita, meneladani ke kita seperti itu. Terus kemudian tadi menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter sehingga karakter baik seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga sebuah ekosistem kecil yang mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan pengajar dari orang tua. Jadi sebelum anak-anak itu di sekolah, pastinya fondasi yang paling utama keluarga ya, keluarga dulu. Jadi pasti yang nyuntuh orang tuanya. Koyok Ziat kayak gitu saja asli bisa jadi ya melihat bapaknya kayak seperti itu. Ya, secara tidak langsung kan seperti itu. Nah, otomatis berkolaborasi dengan di sekolah. Otomatis di sekolah itu juga melihat dari ustadzanya. Apa yang di rumah, apa yang di sekolah itu pasti akan ditiru sama anak-anak.
Pastinya kalau misalkan orang tua menyampaikan ke kita, oh apa yang disampaikan oleh ustazah itu pasti akan lebih sering dituruti lah. Tapi kalau yang di sekolah di rumah ternyata kan jarang lah. Otomatis itu kalau saya pribadi perlu adanya kekuatan dari orang tua tersebut. Kalau misalkan ada orang tua menyampaikan, Ustaz ternyata ini loh kok apa ini kalau saya takutnya kok sama ustazah. Bukan, kalau pendapat saya berarti orang tua tersebut itu masih belum bisa untuk menuntun dengan baik. Itu sudut pandang saya loh ya ustazah. Kenapa? Karena kalau memang orang tuanya bisa memberikan tuntunan yang lebih baik di situ, sekolah dengan guru pastinya itu bisa dilakukan dengan baik. Apa yang dilakukan di Miss Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with leather children, that his clothes were messy, and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Miss Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's, and then putting a big F at the top of his papers. At the school where Miss Thompson taught, she was required to review each child's past records, and she put Teddy's off until the last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's first menurut ustazah tadi apa yang perlu di ini dari apa tuh yang saya tayangkan tadi itu apa tuh? Mempelajari jiwa anak. Oh, mempelajari jiwa anak. Terus apa lagi Us? Nggak boleh menjadi anak nakal yang pokoknya ya sikap anak menjadi anak. Oh, kita harus mencari tahu kenapa dengan anak ini, kalau misalnya anaknya itu nggak bermasalah itu kenapa nggak bisa kita marah-marahin tapi tidak boleh langsung ya. Iya. Ya harus diteliti dulu. Nah itulah di filosofi KHT itu pada dasarnya itu tadi itu kan satu ini kalau filosofi KHT kan nggak tahu yang video ini tadi pada dasarnya itu tadi satu kita memang yang istilahnya itu kan kita itu harus menghamba ke siswa. Itu pernyataan itu kan kurang gimana gitu ya. Artinya itu kita itu berpihak pada siswa. Jadi kalau misalkan ada apapun kendala dari anak-anak tersebut itu sekali lagi saya dan ustaz-ustazah semuanya jangan langsung untuk dijudge seperti itu. Cari kenapa kok seperti itu latar belakangnya. Jadi kan tadi jika kues berbeda. Itu kues itu kelasnya siapa? Saudara ya. Nah, perlulah itu perlu kita di kelas nanti treatmentnya seperti apa, di rumah nanti kita juga tahu seperti apa, baru kita cocokkan di situ. Berarti filosofinya tadi apa saja Ustaz? Yang di ini tadi. Menuntun. Apa menuntun? Yang kedua apa? Kodrat alam sama. Yang tiga uji pekerti seperti itu. Dan menuntut ini tadi ya bagian dari kita berpihak pada siswa itu tadi kayak itu saja. Untuk selanjutnya di sini, nah ini nilainya Ustazah. Saya itu kalau membaca terlalu banyak kayak gini tuh ya bingung. Nilai-nilai di guru penggerak itu seperti apa, peran guru penggerak itu seperti apa. Tapi bukan berarti gini ya Ustaz Uji, ini dalam rangka untuk ini tidak. Tapi saya ingin mensosialisasikan seperti apa sih nilai-nilainya itu. Jadi gini Ustaz Uji, untuk apa itu Ustaz Uji dan teman-teman semuanya, untuk nilai itu kan nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kemudian yang dapat dijadikan landasan bersama. Terus kemudian di sini bagi beragam kepentingan suku, bangsa, ras, agama dan antar golongan. Tapi fondasi yang paling utama itu tadi filosofi yang sudah kami berikan. Yang kedua di sini adalah
nilainya dan perannya itu seperti apa, kita sebagai guru itu seperti apa. Nah di sini sebelum kita menuju ke nilai dan perannya itu ada beberapa hal. Oh ini bagaimana sih manusia itu tergerak itu? Otak itu ternyata mempengaruhi bagaimana manusia tergerak. Otak bekerja dalam dua sistem berpikir yang berbeda, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat melalui perumpamaan eskalator yang turun. Nah, saudara, kalau eskalator itu kan naik ya saudara ya. Nah, misalkan kita turun, terus eskalatornya naik itu gimana itu saudara? Hah? Ya tetap naik kan, tapi rekoso nggak kayak gitu tuh. Kita mau turun, tapi eskalatornya naik kayak gitu. Kan berlawanan arah, rekoso sekali. Dan di sini itu ternyata otak manusia itu pernah ini disinggung sama pas waktu pengajian itu loh, di tempatnya Ustadzah Ita yang ikut di Ustadzah Ita itu. Ya ada yang namanya otak itu kan otak reptil ya Ustadzah ya, yang mana itu ya sangat berhati-hati sekali dalam menentukan keputusan atau apa kayak gitu. Nah ternyata kemarin kami di belajar kayak gitu, ternyata ini yang dibangun itu bukan benda, bukan lemari, tapi yang kita bangun ini adalah sosok manusia. Kayak saya sendiri, kalau kita mengarahkan ke teman-teman, itu kan kita mengarahkan ini bukan benda mati, tapi kan benda hidup. Yang mana benda hidup itu juga punya batin, pikiran dan lain sebagainya. Nah, di sini itu hati juga menyesuaikan seperti itu. Nah, di sini jadi otaknya itu ada otak yang berpikir ini Ustaz, otak luhur atau otak primata. Terus kemudian ada batang otak atau otak reptil dan ada otak mamalia. Ada di situ perumpamaannya. Ini saya lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia 1. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Benar nggak ya Mas ya? Benar. Kayak apa kita harus bertahan hidup. Anak-anak itu pun juga namanya anak-anak kan juga namanya manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup di situ. Yang kedua di sini kebebasan. Kita pasti kan butuh ya usia kebebasan ya. Anak-anak butuh nggak kebebasan? Butuh, sama. Sejatinya saya, anak-anak itu kode-kode manusianya. Jadi pada dasarnya manusia itu butuh ini, bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan power, kekuatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti itu iya. Tidak hanya guru, anak pun juga butuh kasih sayang dan juga butuh fun, kesenangan. Menurut Ustaz Judi gimana Ustaz? Benar nggak kayak gitu Ustaz? Nah, Ustaz Judi kan fun, kesenangan. Ya kalau di liburan kan butuh ya Gus ya. Anak-anak pun juga seperti itu. Ketika proses pembelajaran, ya tetap kita juga butuh seperti itu. Kayak menanyakan video pasti juga dilakukan senang-senang kayak gitu. Ya, terus kemudian di sini nilai guru penggerak itu 1, mengakarnya tadi ke filosofi, 1 berpihak pada murid. Nah, jadi kayak tadi yang saya tampilkan tadi, otomatis bu gurunya itu tadi awalnya berpihak nggak ke murid itu tadi? Enggak. Terus kemudian saat dia merasa ada apa sih kok ceritanya, riwayatnya ini kok di kelas 1 kok bagus, kelas 2 kok bagus, kok pas jelaran di kelas 5 ya usia? Di kelas 5 kok seperti ini. Lah, otomatis kita tidak langsung justifikasi ke anak. Kita harus kali katanya Ustazah siapa itu tadi? Ustazah Lia itu tadi ojo langsung dijas Ustaz, tapi ya kita harus gali dulu kenapa kok bisa seperti itu, mengapa kok bisa seperti itu. Nah, ini kita yang paling pertama itu harus berpihak pada murid, pada siswa, itu yang paling utama. Kalaupun ada kejadian apapun itu ya, sekali lagi yang disampaikan oleh Ustazah Lia tadi, jangan langsung kita melakukan justifikasi kepada anak tersebut, tapi ayo kita gali seperti apa
bermanfaat. Yang kedua, gimana ya guru itu harus mandiri. Mandiri yang seperti apa ya Ustaz? Memampukan diri untuk mengambil tanggung jawab, turun tangan melalui perubahan, termotivasi untuk mengembangkan diri, serta bermanfaat bagi sekitar, mengikuti pendidikan, seminar, komunitas pendidikan dengan sadar dan sebagainya. Itu untuk kita ini saja ya. Seperti itu. Jadi tanpa disuruh ada inisiatif sendiri. Artinya itu ada gregetnya, ada responsifnya di situ. Itu salah satu untuk nilai dari guru penggerak di situ. Terus kemudian nilai guru penggerak itu reflektif. Reflektif itu sih kayak gimana sih? Mampu memaknai pengalaman yang terjadi sebagai sebuah pembelajaran, memiliki daya saing yang tinggi dengan potensi yang memiliki melakukan perbaikan melalui tindakan nyata, membuat rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa datang. Jadi reflektif ini sangat diperlukan. Jadi kalau ada suatu kejadian, Pak Ustadz Yudi tadi menyampaikan ya Ustadz Yudi, ketika pakai seragam PKS kayak gitu, sebelumnya saya itu tidak melakukan reflektif itu tadi. Ternyata Ustadz Yudi memberikan umpan balik reflektif kayak itu tadi. Oh ternyata ya betul ya, ketika anak tidak memakai baju PKS, sebaiknya saya harus turun tangan dulu, menanyakan kenapa kok enggak. Otomatis ya ada konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Ya tadi saran pada saat itu tidak diikut sertakan dalam tugas seperti itu, sehingga memberikan konsekuensi untuk anak tersebut kayak gitu. Nah ini reflektif. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas atau melakukan kegiatan itu kita harus reflektif, refleksi gimana sih pembelajarannya, apa sih masukan yang kemarin sudah kita lakukan itu pantas enggak yang kemarin itu lah. Itu sangat perlu sekali sehingga untuk kedepannya itu tidak mengulangi hal yang sama kayak gitu. Sangat perlu. Itu pun tidak hanya dengan komunitas antar guru, tapi ke anak-anak juga. Sekali lagi reflektif itu sekali tadi sangat perlu. Ketika kita mengajarkan ke anak-anak dengan gaya kita sendiri, kita pun juga menyampaikan gimana anak perasaan kalian ketika ustadz-ustadzah mengajarkan hari ini, bagaimana perasaannya, menurut kalian itu bagaimana. Nah, anak-anak pasti akan memberikan masukan itu. Nah, masukan-masukan itu otomatis arahnya anak-anak itu kepingin kesini ya. Nah, itu menjadi perubahan untuk kita sehingga untuk kedepannya bisa kita lakukan dengan baik kayak gitu. Terus kemudian inovatif. Nah, inovatif ini memunculkan gagasan segar dan tepat guna, semangat gotong royong dan pemberdayaan kekuatan sekolah untuk mewujudkan visi bersama, mewujudkan perubahan menuju pandangan yang luas, pantang menyerah dan jeli melihat potensi yang dapat mendukung dan meningkatkan apa ini Gus? Dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Jadi perlu inovasi juga, baik itu dalam mengajar di kelas, baik itu di sekolahnya kita sendiri, itu juga perlu untuk inovasi. Tidak remoting pandu, biasanya biasanya saya Yudi manut. Tidak seperti itu. Makanya kalau saya ada kata seperti itu, manut berarti ininya kurang berinovasi seperti itu. Kalau memang ada sesuatu yang sekiranya nggak sesuai atau nggak apa-apa disampaikan. Nanti kita akan reflektif di situ, sehingga nanti kita bisa untuk menjadi bagian yang lebih baik lagi. Terus yang berikutnya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini memperhatikan pentingnya saling ketergantungan positif seluruh pihak pemangku kepentingan sekolah, mampu mengkomunikasikan pentingnya keberpihakan pada murid, membangun rasa percaya diri, menghargai, mengelola kekuatan, serta perbedaan tiap pemangku kepentingan sekolah dan semangat pembelajaran tim. Jadi kita
Selaku guru diminta untuk berkolaborasi demi kepentingan siswa seperti itu. Tidak bisa kita menjadi sosok yang individu, itu nggak bisa. Jadi ada beberapa hal nilai guru kita sebagai guru satu berpihak pada siswa, reflektif itu sangat diperlukan, kolaboratif dan inovatif, dan yang terakhirnya apa ya? Menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran itu yang gimana? Guru menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, ingarso suntulodo, menjadi teladan. Kita menjadi teladan. Kemudian memimpin, contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, sifat dan lainnya. Lah, ingarso intulodo, saya, Ustazah Lia, Ustazah Fidi, Ustazah Aski, Ustaz Barok, Ustaz Judi, ingarso intulodo, pantas untuk ditiru. Menjadi ditiru oleh siapa? Untuk anak-anak. Ingmatio mangun karso, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Biasanya itu kalau tim Bimbres itu menurut saya ya, bisa yuk, bisa. Nah, itu salah satunya, yaitu mangun karso itu tadi, memberikan penyemangat di situ. Bisa yuk. Nah, biasanya Ustazah itu sekretaris itu siapa itu? Vira. Bisa yuk, bisa yuk. Nah, kayak seperti itu. Mereka memberikan penyemangat kayak gitu. Terus yang terakhir di sini Tutpuri Handayani, mempengaruhi, memelihara, memprovokasi. Terus kemudian di sini mempengaruhi, memelihara, memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju bersama. Provokasi kayak apa Us? Biasanya kalau di YouTube itu namanya influencer ya. Influencer lah, kayak seperti itu. Jadi kita mempengaruhi hal-hal yang positif seperti itu. Itu salah satu nilai dan peran guru penggerak. Nah, perannya apa sih? Guru itu punya peran apa? Satu, menjadi coaching bagi guru lain. Coaching guru lain. Mungkin Ustazah pernah ya dipanggil sama Ustazah Vita atau apa. Nah, pada dasarnya Ustazah Vita itu meng-coaching. Nah, bisa untuk melakukan coaching. Kapan hari dulu pernah saya melakukan coaching kepada teman-teman. Bukan berarti sekali lagi kita menggurui, tidak. Pada dasarnya saya, Ustazah Fidi, Ustazah Lia itu sama semuanya. Ya, karena kita sama-sama untuk belajar di situ. Yang berikutnya, perannya apa kita sebagai guru? Mendorong kolaborasi. Artinya apa? Kolaborasi berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Mendorong untuk kolaborasi. Contohnya kemarin yang sudah dilakukan oleh tim apa Us? Literasi kayak kemarin kita berkolaborasi dengan tim apa itu Us? Drama, teater untuk kita berkolaborasi. Yang dilakukan oleh Ustaz Jaki kemarin itu dari tim mereka berkolaborasi dengan tim matematika untuk menghasilkan produk yaitu apa itu? Miki-miki atau yang matematika itu yang kemarin itu. Itu salah satu peran kita sudah terapkan itu gitu loh. Terus kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, student agency. Guru perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Ini PR kita bersama. Contohnya kayak apa? Latihan upacara kayak seperti itu. Terus kemudian dijadikan menjadi leader ketika saat briefing. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian berikutnya adalah ini menggerakkan komunitas praktis. Komunitas praktis itu kayak gimana sih? Kayak Ustazah Aski, Kakak Ki, Ustazah Aski ya. Lah, gimana caranya Ustazah
komunitas praktis di KKG tersebut kayak gitu. Gimana caranya? Lu Ustadz lah, seolah Ustadz, insya Allah tidak. Karena tadi apa ya? Kita kan kembali tadi ke KHD itu tadi. Insya Allah tidak. Memang kalau di lapangan otaknya Ustadz Rudi, otaknya Ustadz Yudi, otaknya Ustadz Garut, ini memang beda-beda kan? Harapan itu beda-beda. Ya itu memang menjadi komunitas praktis leader dan lain sebagainya itu yang memang tidak mudah. Tapi kapan lagi kalau kita tidak mencoba untuk itu? Kayak seperti itu saudara. Jadi menggerakkan komunitas praktik ya, guru diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktik di sekolah dan di wilayahnya masing-masing seperti itu. Siap ya saudara ya? Saya lihat siap ya? Siap, oke. Nah, kan di QL. Nah, berikutnya ini adalah modul yang berikutnya. Visi guru penggerak. Ternyata tidak hanya kepala sekolah saja yang punya visi di sekolah. Guru, loh. Jalan Ustaz Yudi, tanda-tanda. Mau tak lebok lah semuanya. Guru di sini itu ternyata juga punya visi. Visi guru penggerak. Apa visi? Membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Dan asli selaku guru kelas. Ustazah Fidi juga guru kelas. Ustazah Lia itu juga sebagai guru Al-Quran. Pasti punya visi ke depannya itu seperti apa untuk anak-anak. Ustaz Bijak, Ustaz Barok itu juga selaku guru seni, Ustaz Yudi selaku guru kelas punya misi. Nah, untuk membangun misi ini lagi-lagi kita harus berpihak pada siswa. Apa sih yang diinginkan sih sama siswa itu apa di kelas masing-masing? Contohnya, ini kan kita dalam rangka untuk persiapan yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ati, kebersihan ya. Nah, kita bisa menyampaikan ke anak-anak, menggiring anak-anak itu untuk mengegulkan sebuah visinya itu apa. Nah, tidak visi kita, tapi visi kita ini turunan dari apa yang disampaikan oleh anak-anak, menggiringnya. Gimana caranya itu? Nanti di sini ada. Next. Nah, visi guru penggerak sebelumnya di sini aku melihat Indonesia. Misalkan ini ada Ustazah Fiji mungkin tahu ya ini ya. Jikalau aku berdiri bukan ini puisinya Pak Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting. Iya betul ya, membanting di pantai. Melihat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia dan seterusnya di sini. Nah ini, itu Us. Terus kemudian di sini Us, di visi itu kita harus menggunakan apa? Menggunakan ini. Strateginya itu ini. Apa Ustaz strateginya? Tadi kan sudah di puisi tadi ya. Berpikir tentang bagaimana perasaan Ustaz tadi usai membaca puisi di atas. Apa yang bergelora dalam darah Ustaz saja? Apa puisi? Belum dibaca ya? Ayo dibaca saja. Oke, ayo dibaca. Ayo cepat. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Bawahnya ini, ini. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia di situ. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku,
Bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah di situ Ustaz sadar, jika Ustaz sadar melihat itu, apa itu sadar? Apa yang bergelora dalam darah Ustaz sadar? Apa usia? Apa sadar itu? Cinta Indonesia. Nah, cinta Indonesia, kayak gitu. Ya puisi di atas menunjukkan visi presiden pertama kita akan mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia, yang mulai ke Maluku dan lain sebagainya gitu ya usia. Terus beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Menurut Evan, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya memulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah, perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah. Salah satu kegiatannya itu gini, nah, strateginya pakai baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Terus kemudian ini terus. Nah seperti apa? Dibuat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi kayak murid-murid apa itu? Jadi itu tulisannya belum apa minus. Iya. Blau ya. Kayaknya itu tuh dari foto ya. Iya betul. Ini terus kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan tapi ini adalah pertanyaan dilanjutkan untuk menemukan kekuatan ACT. Jadi saya tanya ke siswa. Nah itu pelajaran apa ya yang perlu dikuatkan di anak-anak, ambil pelajaran di situ. Jadi visi itu biar terbangunnya itu dari anak-anak itu sendiri. Terus kemudian dari mimpi apa yang ingin diharapkan. Terus kemudian jabarkan rencana untuk mewujudkan mimpi itu, rencananya seperti apa yang Ustaz lakukan di situ. Terus atur eksekusi. Terus di sini lanjut. Barangkali di sini ada yang ditanyakan, Bus. Ya. Nah ini tadi sudah, kekuatan Bagja adalah proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan dan kebersamaan. Bagja mewujudkan menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi meningkatkan kualitas belajar murid di sekolah. Pertanyaan itu akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam, yang bermakna untuk kemudian diinternalisasikan dan dijadikan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan perubahan-perubahan. Dan yang bisa ada di dalam kelas itu seru untuk menggali mimpi dengan anak-anak, pakailah Bagja itu tadi. Hal yang simpel saja. Misalkan kalau kita pengen kelas itu bersih, nyaman sehingga membuat kita untuk nyaman untuk belajar. Lah, gimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu bukan dari kita. Ayo kita ini dulu, ya. Dari anak. Diawali dengan itu tadi. Apa tadi? B tadi. Buat pertanyaan ke anak-anak supaya itu. Buat pertanyaan A. Apa itu tadi? Bagja. Buat pertanyaan, terus A-nya itu apa tadi, Bus?
Ayo, ayah nanti ambil pelajaran. Discover. Nah, ya kayak gitu. Discovery learning. Terus kemudian di sini kita menuju ke sini. Ini tadi pertanyaannya ada Isna. Ya, yang tadi di forum itu tadi. Nah, ini kita seperti ini. Nah, ada ininya. Awalnya saya itu juga bertentangan dengan itu. Bertentangan dengan apa yang disampaikan itu. Karena Ustaz-Ustazah, apa yang kita lakukan selama ini itu ternyata selama ini sudut pandang ini itu ternyata memberikan dampak yang sekiranya itu akan memberikan dampak yang berkelanjutan di kedepannya. Apa itu? Nah ini nanti ini budaya positif. Nah untuk ke budaya positif di sini nggak bisa ya us jalannya. Nah ini budaya positif, nggak bisa. Itu masuk dulu. Terus nggak kelihatan ya Gus? Di apa ini? Present itu loh, nggak present itu atas itu. Present sampingnya share itu loh. Ini. Iya. Oke. Bukan. Bukan. Oke, wis lanjut aja. Ini nggak kelihatan ya. Oh ini loh. Oke, budaya positif di sini itu saja. Pemantau. Kalau pemantau, siswa bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasi, bertindak atas data, peraturan, dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa diajukan peraturan kali ini itu salah satunya. Nah, membuat mereka itu nggak nyaman sama kita kayak gitu. Apalagi nanti loh, orang Ustaz Rudi akan merasa nggak nyaman juga kayak seperti itu. Nah, itu Ustazah. Terus berikutnya di sini sebagai teman. Nah, sebagai teman itu apa ya? Hubungan baik antara guru dan murid. Guru mengontrol murid melalui persuasi. Ya, kalimat yang sering digunakan, ayo bantulah kamu demi Bapak. Loh, ada kata demi Bapak. Demi Ustaz nak, ayo nak biar nanti. Nah, kayak seperti itu. Itu teman kayak seperti itu. Tidak apa ya sudahlah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, efeknya yang terjadi untuk siswa, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nek kalau ustadzah ini beda lagi nanti kalau ustadzah yang lain, efeknya kayak gitu. Oh, dia bisa bersikap ke Ustadz Barok kayak gini. Nanti nek sama Ustadz Rudi dia bersikap beda lagi kayak gitu. Nah, ini sebagai teman. Berarti pleknya dia sama Ustadz Judi, pleknya dia belum tentu nanti bisa sama Ustadz Barok kayak gitu. Artinya dia tidak bisa termotivasi secara apa tadi? Intrinsiknya, karena siapa? Karena temannya itu tadi. Karena siapa yang dihadapi itu tadi. Terus kemudian di sini kalau manajer, guru bersama siswa memperbaiki ke atas. Ke atas. Turun. Iya kan manajer. Guru bersama siswa memperbaiki keadaan, memberikan kesempatan siswa untuk bertanggung jawab. Jadi kesempatan siswa memberikan ruang untuk siswa untuk bertanggung jawab, mendukung murid untuk mencari solusinya. Artinya jika mereka melakukan kesalahan itu, solusi itu kita kirim biar mereka yang menciptakan solusinya itu, dan solusi itu nanti menjadi apa? Komitmennya dia supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Bukan kita, tapi dari itulah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jangan sampai langsung dijustifikasi itu tadi.
Nah ini yang paling penting. Nah saya mau tanya, kayak pemberian reward seperti itu ke anak-anak misalkan ya, kayak yang di belakang itu, menurut Ustaz Sada gimana? Penting nggak? Penting. Tapi itu termasuk motivasi apa? Ekstrinsik. Berarti mereka tumbuh karena dia melakukan kegiatan yang baik itu untuk mendapatkan itu. Nah, berarti bisa nggak seorang anak itu tadi melakukan sesuatu itu tumbuh pada dirinya sendiri itu tadi? Bisa, tapi memang butuh waktu. Tapi katanya sudah lihat tadi berawal dari Ekstrinsik ekstrinsik. dulu. Tapi jangan ya tidak apa-apa lah. Ya. Itu Nah, terus kemudian efek yang terjadi pada siswa itu timbulnya motivasi intrinsik siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, bertanggung jawab, serta solutif dalam menghadapi permasalahan. Nah ini apa itu namanya? Misalkan ini ya kebutuhan kita, stimulus respon, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu ngomongnya gini, kebutuhan kita itu berbeda, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ini model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kalah. Model berpikir menang-menang. Seperti itu. Itu dari saya yang perlu kami sampaikan. Jadi saya nitip sama Ustadz, ayo kita sama-sama memposisikan diri kita untuk dalam menangani suatu kasus atau apa, itu ambil di posisi di manajer. Jangan melakukan sesuatu itu karena Ustadzah, karena siapa gitu, enggak. Tapi kita ayo, misalkan kayak ada masalah, misalkan dia melakukan bertengkar atau apa, dan kita tidak langsung serta-merta menyalahkan ini enggak. Kita identifikasi dulu dengan melakukan segitiga restitusi itu tadi. Terus kemudian bangun itu menjadi komitmen, solusinya seperti apa? Solusinya biar mereka itu mencari dengan Ustadz melakukan coaching sama anak tersebut. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga saya Ustadz di sini tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi ada wawasan baru ya ternyata. Yang biasanya kita lakukan kayak seperti itu, kita nanti bisa tergerak bersama-sama untuk melakukan hal yang lebih baik lagi seperti itu dalam menangani siswa yang tadi pondasinya di filosofi kehadiah. Apa aja tadi ada? Satu. Apa tadi? Ayo, apa Kus tadi? Ya. Budi pekerti, ada kodrat zaman itu. Terus kemudian kita juga berpihak pada siswa. Kita berpihak pada siswa, otomatis ketika menangani sesuatu hal, ingin melakukan perubahan pada anak tersebut untuk menjadi lebih baik, atau ada suatu kasus misalkan anak terlambat atau anak apa kayak gitu, nah itu lakukan pendekatan dengan segitiga restitusi itu tadi, sehingga nanti anak itu butuh penguatan, butuh memberikan solusinya sendiri, tapi tetap dengan arahan pendampingan dari sesuatu. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga pertemuan kita bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan Ustaz Budi? Mungkin pendekatan yang disampaikan di materi yang ini ya, jadi sih dari teman-teman pribadi ya, cuma dari kita sendiri sih selama ini memang secara manusiawi aja ya. Jadi jangan mengatakan, loh kamu gak kasihan sama Ustaz, itu memang respon kita secara manusiawi. Jadi anak-anak juga kita minta untuk memberikan sebuah empati pada orang lain, manakala dia tidak memperhatikan atau dia tidak fokus pada apa yang disampaikan kelas. Kemudian mengingatkan juga anak-anak untuk tetap respect kepada orang lain.
hasilnya itu ya tetap Nggak masalah. nggak masalah sih, kan itu kan manusiawi juga, kita ya juga bukan guru yang seperti apa ya, yang tapi dengan adanya mungkin barangkali saya jadi teringat guru saya dari zaman dulu, memang mereka kan jarang kelas, tapi dengan mereka memberikan guru bisa jadi kayak hukuman atau apa, mungkin dijewer atau apa, itu kadang masih teringat sampai sekarang. Jadi memori di kelas yang dulu ketika kita luar biasa SMP dan lain-lain itu ada semacam pesan tersendiri gitu ya. Jadi tidak lagi mungkin nanti anak-anak setelah di masa-masa sekarang kan beda dengan zaman-zaman kita. Nantinya nanti benar tadi yang disampaikan sesuai dengan apa program zaman sama apa ini alamnya. Jadi mungkin nanti kesan mereka di masa depan ya beda lagi. Oh dulu seperti ini. Iya, betul. Ada kesan yang mungkin ketika saya menghukum seorang anak mungkin dia akan teringat. Saya Didi dulu sering apa ngasih saya sering disuruh nulis begini. Itu masih teringat. Bahkan yang di kelas 6 itu ketemu saya Didi kayak enak nulis gitu. Pasti gitu. Kesannya begitu yang dia baca saya. Oh, iya. Tapi ya semua itu ya apa ya mungkin manusia gitu. Ya, terima kasih Ustadz Yudi atas apa itu masukannya di sini. Ini nanti kita sama-sama lah. Kan kita tadi dapat wawasan yang baru juga ya. Upayakan kita yuk bersama-sama segala sesuatunya kita ya. Ayo berpihak pada siswa. Terus ketika ada kasus-kasus atau ayo upayakan lakukan dengan segitiga tersebut. Makasih banyak atas waktunya teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Yudi, guru kelas 6 SD Muhammadiyah Manyar. Alhamdulillah setelah kami mendapatkan materi dari Ustadz Rudi Purnawan tentang budaya positif di sekolah, kami jadi tahu mendapatkan wawasan tentang apa-apa yang harus kami lakukan sebagai guru dan pendidik di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti ke depannya rekan-rekan semuanya bisa turut serta untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah kita SD Muhammadiyah Manyar dan di tanah air kita Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Mumtazah Dias dari kelas 5 Ibnu Firnas. Belajar bersama Ustadz Rudi sungguh sangat menyenangkan. Beliau guru inspiratif juga guru hebat. Banyak hal-hal positif yang diterapkan di kelas kami. Mematuhi aturan yang kita sepakati, menjadikan siswa berpikir kreatif, dan kita bisa saling menghormati perbedaan antara satu sama lain. The best buat Ustadz Rudi. Thank you Ustadz Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.